Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar bersama walaupun jarak jauh ya teman-teman. Oke, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Pray, roll up hands and down head. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a wa zidni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Oke kelas, hari ini kita akan membahas tentang tema 4C. Tema baru ya teman-teman, sudah PTS yang berjudul peduli terhadap makhluk hidup. Nah, materinya kali ini adalah tentang bahasa Indonesia. Sekarang buka buku pena 4A kalian halaman 147. Jadi kita akan bahas tentang wawancara. Pengertian wawancara. Nah, ini adalah contoh proses wawancara ketika sedang berlangsung. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, dalam wawancara ini ada pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai, dan ada juga narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancara. Selanjutnya, hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum wawancara. Jadi sebelum melakukan wawancara, kalian harus yang pertama menentukan topik wawancara. Tentang apa nih kira-kira yang akan dibahas ya. Kemudian kalian harus membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara, supaya ketika bertemu dengan narasumber kalian tidak bingung harus bertanya apa. Kemudian kalian harus menentukan nih narasumber yang tepat yang akan diwawancara untuk topik yang sudah kalian tentukan. Yang ahli di bidangnya ya. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan pada saat wawancara. Nah, yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Salam, Assalamualaikum Bapak, Ibu. Saya Senariana dari SDIT Cordova akan mewawancarai Bapak atau Ibu ya. Seperti itu contohnya ya. Nah, lalu yang kedua, kalian harus mengajukan pertanyaan dengan sangat jelas dan harus menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, kalian catat. Kan tadi pertanyaannya sudah kalian siapkan, sudah dicatat. Nah, jangan lupa setiap jawaban dari narasumber tersebut harus kalian catat ya. Kemudian, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, contoh sikap yang baik saat wawancara adalah tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Misalnya nih, kalian awalnya bertanya kepada narasumber, lalu si narasumber tersebut sedang menjelaskan, kalian tidak boleh menyela, mau bertanya kayak atau apa, tidak boleh. Kalian harus menunggu sampai narasumber tersebut selesai memberikan jawaban pertanyaan kalian, oke? Nah, sekarang kalian buka buku tematik IPA C halaman 35. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Nah, ini di buku tematik dibahas juga hal-hal yang diperhatikan sebelum wawancara seperti tadi ya. Pilih narasumber, hubungi narasumber untuk minta jadwalnya, bersedia atau tidak kalian wawancarai, lalu persiapkan daftar pertanyaan seperti tadi yang Miss bilang ya, kalian buat daftar pertanyaan, lalu berlatih dulu sebelum wawancara dengan teman atau saudara atau orang tua di rumah, supaya ketika hari wawancara sudah dekat kalian tidak gugup. Kemudian berpakaianlah yang rapi dan sopan. Terus hal-hal yang diperhatikan saat wawancara adalah yang pertama, perkenalkan diri kalian dan sampaikan tujuan wawancara untuk apa. Kemudian mulailah dengan pertanyaan yang ringan, jangan langsung ke poin ya. Lalu setelah itu hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara.
Kemudian gunakanlah panggilan yang tepat dan sopan untuk narasumber serta nama lengkapnya. Ingat ya, harus nama lengkap dan juga sopan. Walaupun kalian kenal baik atau kenal dekat, misalkan dengan narasumber tersebut, kalian tetap harus memanggilnya dengan tepat nama dan harus dengan sopan ya. Kemudian yang kelima, jangan lupa untuk mencatat atau merekam selama wawancara berlangsung. Terus dengarkan jawaban dan informasi penting dari narasumber dan hindari menyela agar informasi tidak terputus. Kemudian hindarilah pengulangan jawaban dan pertanyaan yang berbelit-belit. Misalkan udah dijawab yang masih narasumber tersebut, kalian tanyakan lagi. Hindari yang seperti itu ya. Nah, yang terakhir, catatlah informasi yang penting saja. Catat informasi yang penting. Penjelasan narasumber tidak harus dicatat semua supaya tahu poin-poin pentingnya apa. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan setelah wawancara adalah yang pertama, mengucapkan terima kasih, lalu meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan pada narasumber, kemudian mengakhiri dengan sopan atau berpamitan jika sudah selesai. Sekarang buka buku pena 4A halaman 157. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang sebuah peristiwa. Peristiwanya harus sesuai topik yang sudah ditentukan ya teman-teman. Nah, sekarang fungsi penggunaan kata tanya. Yang pertama apa? Apa itu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian berapa? Berapa untuk menanyakan jumlah. Siapa untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian ada di mana untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Ada juga kapan untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Mengapa untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Lalu bagaimana untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Nah, itu tadi beberapa kata tanya yang biasa digunakan dalam wawancara. Nah, sekarang buka buku pena halaman 169. Nah, ini ya, narasumber dalam wawancara. Jadi, untuk wawancara kita tidak boleh asal memilih wawancara. Kita harus memilih narasumber dengan tepat. Narasumber yang bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan wawancara dalam menjawab pertanyaan itu harus memiliki yang pertama pengetahuan di bidang tertentu berkaitan dengan topik wawancara. Misalnya kalian akan bertanya tentang tumbuhan, kalian harus bertanya misalkan ke tukang kebun atau ke tukang tanaman hias. Jangan kalian tanya ke bapak tukang sayur atau siapa. Jadi harus yang benar-benar ya, sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik, seperti yang dijelaskan tadi ya. Lalu yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Nah, narasumber adalah orang yang berperan penting dalam wawancara. Oleh karena itu, narasumber sebaiknya diperlakukan dengan baik oleh pewawancara, baik sebelum, saat, ataupun setelah wawancara. Jadi kita harus senantiasa sopan kepada narasumber tersebut dalam wawancara. Jangan sampai dia tidak berkenan lalu meninggalkan proses wawancara tersebut sehingga tidak sampai selesai, yang sampai terjadi ya. Nah, sekarang sikap-sikap pewawancara yang baik kepada narasumber, yaitu yang pertama tadi memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan wawancara yang jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber menggunakan bahasa yang santun. Kemudian menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jadi jangan sampai kita buat janji hari Senin misalnya, lalu kalian lupa
atau kalian datangnya hari Selasa, tidak boleh seperti itu ya. Kemudian kita harus melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makanan atau minuman saat wawancara. Yang terakhir, berbicara harus menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Nah, selanjutnya buka buku pena kalian halaman 170. Lanjutan yang tadi ya. Selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan wawancara dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumbernya kurang paham. Tapi kalau sudah langsung paham tidak usah diulangi. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Lalu yang terakhir, harus mengucapkan terima kasih saat melakukan wawancara. Nah, ini sekarang lihat buku pena halaman 191. Ya, ini tentang setelah membuat daftar pertanyaan, kalian ajukan pertanyaan kepada narasumber secara berurutan, lalu dimulai dari tahap pembukaan, inti, dan penutup. Ini tahap-tahapnya ya. Tahap yang pertama, pewawancara memperkenalkan diri. Tahap intinya, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Kemudian tahap penutup, pewawancara yang akan menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber jika wawancaranya sudah selesai. Nah, ini ya. Sekarang buka buku pena halaman 192. Nah, ini tadi sebelum wawancara kalian buat daftar pertanyaan, pilih narasumber yang akan kalian wawancara, lalu selanjutnya kalian adakan proses wawancara. Setelah proses wawancara selesai, kalian harus membuat laporan hasil wawancara. Yang pertama, harus ada topik wawancara di laporan tersebut, judulnya tentang apa, temanya tentang apa, lalu narasumber topik tersebut kalian buat wawancara, siapa narasumbernya, profilnya seperti apa, ahli di bidang apa, harus dijelaskan profesinya juga sebagai apa. Kemudian pewawancara siapa saja yang mewawancarai narasumber tersebut, tugasnya misalkan yang mencatat siapa, kalian harus catat ya, ada di laporan tersebut. Kemudian kapan, waktu dan tempatnya, kapan dan di mana, tanggal berapa, hari apa, harus jelas. Durasinya pun misalkan Senin 20 Oktober dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi harus jelas. Lalu hasil wawancaranya apa? Tadi kan pertanyaannya sudah kalian buat, jawabannya sudah kalian tulis, kalian satukan, tulis, lalu tempel, harus ada di laporan hasil wawancara tersebut. Kemudian yang terakhir, kalian simpulkan, buat kesimpulan dari hasil wawancara kalian tersebut dengan narasumber ya. Nah, sekarang tugas hari ini. Nah, yang pertama tugas hari ini, kalian buat 5 buah kalimat di buku tulis dengan menggunakan kata tanya. Apa, siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Temanya adalah tentang hewan peliharaan atau tanaman hias yang ada di rumah kalian. Ingat ya, 5 kalimat tanya tentang hewan peliharaan atau tanaman hias yang ada di rumah kalian. Kemudian silakan kalian wawancarai ayah atau ibu kalian di rumah tentang bagaimana cara mereka merawat hewan peliharaan atau tanaman hias ya. Jadi boleh hewan peliharaan, misalkan orang tua kalian punya akuarium atau punya burung, atau juga orang tua kalian sukanya bertanam, bercocok tanam. Kalian wawancara orang tua kalian, lalu difoto kegiatan wawancara kalian, kemudian kirimkan ke Miss. Nah, wawancaranya dari mana? Dari pertanyaan yang kalian buat tadi yang 5 ya. Kalian catat juga. Nah,
kemudian tulislah pertanyaan dan jawaban dari wawancara tersebut, lalu foto dan kirimkan ke wali kelas. Jadi ada berapa tugasnya? Ada 3. Pertama, buat pertanyaan menggunakan apa, siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Yang kedua, lakukan wawancara terhadap ibu atau ayah kalian tentang bagaimana cara mereka merawat hewan peliharaan atau tanaman hias, lalu foto, lalu kirimkan tugas foto tersebut. 2 foto ya, jadi teman-teman. Pertama, foto pada saat kalian wawancara. Kedua, foto hasil wawancara tersebut, ada pertanyaan dan juga jawaban. Oke, itu aja tugas hari ini, jangan lupa dikerjakan. Kirim foto tersebut ke wali kelas. Oke, that's it for today. Thanks for watching. Jangan lupa kerjakan, sekali lagi Miss ingatkan, jangan lupa kerjakan tugas kalian, kumpulkan hasilnya ke wali kelas, ditunggu sampai sore ini. Oke, bye bye. Alhamdulillah kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.